Terima kasih. Aduh, suara gue. Oh, lu bayar gua? Iya dong. Asik. Lu nanti bisa di penjara. Kalau gue mah udah nggak usah di penjara lagi, kurang ajar. Umi udah cantik, tapi lebih cantik lagi, lebih muda. Ya gue kan? Expired. Terima kasih. Aduh, suara gue. Suara gue lagi serak kebanyakan konser. Tapi itu lagu lama gue. Kali ini gue lagi mempersiapkan single keempat gue yang berjudul Hai Netizen. Hai Netizen, apa kabarmu? Hai Netizen, inilah aku, si Barbie manja. Pokoknya ditunggu aja ya. Ada siapa sih di samping gue? Kok nggak berasa gue yang opening ya? Ya ampun, maaf Pak Haji. Nih yang begini nih, tamu kagak tahu diri. Iya betul, kok tahu sih saya nggak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya ampun. Kembali lagi di acara saya. Wis, acara Pak Bengkel Haji Hukum ya. Bang Ramdan. Kekok. Netizennya kurang semangat. Kekok. Kekok, coba. Lucu. Coba. Kekok. Ya ampun. Coba. Kekok. Gue kayak burung bentet ya kan. Kekok. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan satu sahabat lama saya, Kumi. Ya, kita kenal dari Kumi agak gede sedikit, sekarang udah sampai ramping. Dulu kulkas 5 pintu, sekarang kulkas hotel mini. Kulkas mini. Jadi hari ini saya kedatangan Kumi dan terima kasih Kumi. Ya, thank you. Sekarang jadi rekan, dulu klien gua. Dulu dia ada masalah, gua, Sunan, ya, Erik. Siapa? Erik ya, Bang Erik. Sunan Kalijaga, teman-teman semua dulu bantuin dia. Kok nggak salah konflik sama Angel ya? Angel Elga. Yang masalah minyak wangi. Iya. 2012 betul. itu ya. Udah lama banget. Iya, Dan hari ini Kumi atau bilang Barbie, gue bingung nama lu sebenarnya, nama lu tuh Kum. Sebenarnya asli nama lu tuh siapa? Lu pura-pura nanya lagi. Kumala kan? Kumalasari iya, kan? Kumalasari. Sekarang dia ngerubah jadi Barbie. Gue bilang Barbie apa ya? Boneka ini ondel-ondel. Pasar Gembrong. Lu sirik banget kalau gue dipanggil Barbie. Sekarang anak lu udah berapa nambah? Enggak, masih satu aja. Satu, ya? Anak satu aja. Terus kegiatan sekarang apa, Bos? Iya, masih gue punya law firm sendiri, Kumala Lubis and Partners. Kumala Lubis and Partners sama Bang Denny Lubis. Terus ngurus, ya masih di entertainment juga masih. Terus jadi vlogger juga baru mulai lagi. Vlogger. Entertainment, artis masih. Terus sekarang jadi pengacara. Terus jadi vlogger. Vlogger sama blogger bedanya apa? Sama aja kali ya. Sama nggak sih? Gue nggak ngerti juga. Sama nggak? Beda. Kalau vlogger yang nulis, kalau vlogger pakai bacot. Iya, kalau gue mah yang bagian bacotnya aja ya. Nulis gue mah males, mendingan berantem sama orang. Kebiasaan, iya, makanya kan? jadi pengacara. Bener gak? Makanya jadi pengacara dulu, ketua geng di sekolah. Aku Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago. Terus kemudian jadi vlogger. Ya, Kemudian jadi produser juga. Produser apaan? Lagu gue sendiri, kan gue punya lagu ada 4, semuanya produser gue sendiri semua. Lagu, coba oke lah. Semuanya sendiri. Tapi sih jujur aja ya, gue juga tadi yang tanya, lu tau gak lagu gue? Lagu yang mana? Gue bilang lagu yang Lu gak pernah nonton TV, nontonnya Animal Planet. Ya. Gimana lo mau tau gue ya kan? Enggak, gue bilang sejak kapan lu jadi penyanyi, gue juga gak tahu. Yang apa, terima kasih apa tadi? Iya, yang terima kasih itu. Yang tau gue sih lagu itu kan lagunya Bumerang ya. Terima kasihku. Lu mah zaman tahun muda ya kan? Kan gitu. Oh, Jamrut. Jamrut. Gua tahu kelihatan eranya. Dia nyanyiin, gue bingung ngapa lagi nih lagu. Emang suara gue itu udah hits di internasional. Lu acara TV gue dulu, buset deh. Dulu, sekarang. Kalau sekarang udah COVID, Bos. Masalahnya owner gue di TV cash. Gue mintanya cash, jadi agak susah ya kan. Kalau sebelumnya kan dulu semua TV muka gue semua sampai capek gue nontonnya. Ini baru di lu aja nih gue mau datang. Ini bayarannya juga mahal kan. Pakai dolar loh dibayar Ramdan ya kan. Ya elah, sama temen masih bayar, gue tagih dulu. Jangan kasih duit monopoli. Gue dulu suka tagih. Ya lo, gue tagih lo. Iya, dulu gue suka bayarin lo. Terus, Kum. Ya.
gue coba mereview ya, balik Iya. ke belakang. Dulu lu gimana sih awal jadi artis di dunia? Jadi di dunia artis itu kan dulu nyokap gue punya production house. Jadi memang apa namanya darah seninya tuh emang udah dari nyokap gitu. Terus sempat Krismon kan banyak PH-PH yang ngedrop gitu kan. Terus akhirnya gue ikut-ikut casting di Multivision Plus tahun 99 waktu itu. Terus akhirnya baru dipanggil 1 tahun kemudian ikut casting, baru dipanggil 1 tahun tuh. Karena lu nggak berkualitas. Kan gue belum siapa-siapa, gue dulu kan masih gendut yang belum siapa-siapa, iya kan. Oh apa? Jun apa? Jun Dan Jun, apa? Bidadari dulu. Oh Bidadari ya? Iya. Oh iya, yang perannya pembantu. Oh ya, dulu pembantu ya kan, sekarang security. Nggak ada kemajuan. Nggak ada Sekarang jadi maju, pengacara, nggak ada ya. maju-majunya gue jadinya ya. Tapi lu baju sekarang. Maju terus gue. Iya, terutama dagu Jangan maju. jangan perutnya maju ke depan ya kan. Lu jangan hina gua. Lu tarik napas dong gitu. Makanya ini baru nih properti. Tapi lu udah padahal. kurusan loh. Masa sih? Nggak muat nih, bangkunya harusnya ganti. Iya, penuhan. Jadi kayak begitu. Ikut casting. Dulu gue punya sahabat, dia model cover girl majalah Aneka. Jadi ketika gue nemenin dia, baru orang casting ngeliat gitu loh. Karena kan gue dulu ya namanya masih ABG ya, masih 16 tahun dulu. Gue nggak Masih ngerti cantik lah kan. ya. Gue dulu kayak balon gas gue dulu. Gue umur 16 udah kayak umur 45. Masa? Iya. Terus sekarang? Gue 38 kayak umur 20. Oke, bagus. Iya dong, beda Baik. ya kan. Nanti kita lanjutin, Ya. kita balik lagi setelah ini bersama tetap di acara gua Bengkel Hukum Bang Ramdan. Oke, balik lagi di acara saya Bengkel Hukum Bang Ramdan bareng sama Kumi. Oke Kumi, gue mau tanya nih, yang kemarin heboh ya, kasus lu heboh, yang lu sempet telepon gue juga kan? Iya. Nah, telepon itu gimana ceritanya tuh, ikan asin sama ikan gurame bisa ribut tuh gimana ceritanya? Sekarang ikan asin karena lagi covid, ikan asinnya kena covid, adanya ikan pesut. Enggak. Lu jualan ikan pesut, apa lu cari ikan pesut? Enggak, jadi gimana ceritanya Ya, dulu? kalau ceritanya, jadi sebenarnya menurut gue sih ya gimana ya, intinya sih banyak yang bermain lah gitu kan, membuat opini masyarakat seolah-olah itu terlalu didramatisir gitu kan. Terus kesannya jadi kayaknya kemarahan seluruh wanita, padahal kan secara eksplisit dia juga tidak menyebutkan bahwa buka tudung saji ikan asin. Kan dia cuma bilang buka tudung saji tutup lagi ikan asin gitu kan. Itu sebetulnya untuk apa namanya melambangkan perasaan dia yang bosan tentang rumah tangga dia yang dulu. Itu kan gitu loh. menurut perspektif lo, Iya. tapi kan perspektif umum kan nggak gitu. Tapi kan dibikin sedemikian rupa opini publiknya sampai ke Komnas ke ini ke itu, seolah-olah semuanya wanita terzolimi lah. Nah, lu wanita terzolimi nggak? Enggak kok. Ya lu bininya. Menurut gua gini, kadang-kadang sebuah kasus itu ketika opini masyarakat itu dibentuk, itu bisa mengalahkan yang tadinya Kebenaran. benar jadi salah gitu. Bahayanya kan di situ. Tapi lu niat sih ya bikin laki lu ya. Niat banget sih ya bikin Enggak, apa nggak acara niat. itu. Kan jadi gini, sebetulnya kalau untuk ITE sendiri harusnya kan yang mendistribusikan. Kalau narasumber kan itu narasumber kan juga ketika ditanya, kecuali misalnya ada salah satu nih misalnya gue punya YouTube gue sendiri, terus gue ngoceh sendiri, gue ceritain dari awal sampai akhir, ketika itu gue juga tayangkan, ya itu gue kena dong misalnya kan. Nah kalau ini kan misalnya kayak gue datang di tempat lo ya kan, pasti kan harusnya ada proses editingnya, terus ketika lo tanya gue, itu kan nggak ada skenarionya, semuanya kan murni ketika ditanya Natural. gitu loh. Cuman ya udahlah, gue sih ngerasa biarin aja, gue sih merasa gini, ya this is life gitu loh. Ketika lu lagi di atas, banyak pihak-pihak yang pastinya bakal mau ngancurin gitu. Jadi gue bilang juga sama Gali, ya udah jalanin aja. Emang mulanya gimana sih sampai bisa bikin acara gitu? Mulanya itu karena gini, aku kan baru kenal juga sama Pablo ya. Pablo Gitu. Oke. Kalau Ray aku kenal di acaranya Bella Sophie. Ray itu istrinya Pablo? Istrinya Pablo. Oke. Nah mereka itu kan punya kayak
production house gitulah di rumahnya di Sentul. Terus? Memang kan aku waktu itu juga bisnis berlian simulasi juga. Apa? Berlian bohong? Berlian simulasi, jadi kayak Swarovski gitu. Oh, yang Swarovski. berlian asli aku bisnis juga, yang khusus untuk medium kelas ke bawah, yang simulasi gitu. Nah terus karena mereka kan yang bilang udah lu main kesini deh gitu kan, dan mereka juga memang punya konten vlog yang kontroversial banget kan, kebanyakan kan ngomonginnya politik ya. Si Pablo. Si Pablo. Akhirnya ketika acaranya bareng sama laki lo, Iya, pas kelar. apesnya karena Nah. iya, karena nggak ada proses editingnya gitu loh. Mereka Iya. ternyata ya udah digelontorin begitu aja. Nah, terus itu lu ikut diperiksa? Anu sih. Enggak, maksud gua Makanya. lu ikut diperiksa kagak? Ada di- Makanya besok-besok Yang mana sih? besok-besok lu pakai sarung. Iya makanya gue tadi. Gua ngeliatin lu jadi serba salah. Iya kan? Gua jadi serba salah. Gua mau ngeliat ke atas gimana, gua ngeliat ke bawah gimana ini. Makanya lu lihatnya. Coba dong nih talentnya nih, aduh. Besok lu pakein kain sarung ya, babe tutup. Ya kamu udah beliin aku. Asik. Ya. Kamu nggak pernah beliin aku sih. Bodo amat. Oke. Terus jadi lu diperiksa, ikut diperiksa. Diperiksa gue, waktu itu seluruh. Kok lu nggak ikut jadi stasiun tersangka? TV, bahkan gue akan dilibatkan menjadi tersangka pada saat itu gitu loh, dan semua stasiun TV, stasiun Gambir, pokoknya seluruh stasiun kereta api semuanya udah itu apa namanya 1 kali 38 jam tuh di Polda. Karena Standby. Standby itu. Tapi lu nggak di dalam frame sih ya, tidak di dalam Gue di dalam video. frame untungnya. Dan lu hanya nganterin si apa? Sebenarnya yang awalnya kan kita mau yang diundang itu gue, dan memang si Ray udah bilang sama Kak Gali Sekalian, enggak, bawa ah. Kak Gali ya. Sekalian mau Dan syuting. itu kan sebetulnya cuma spontan doang. Maksudnya kita nggak ada. Ya tapi spontan kan lu ngebacotnya itu ikan asin bro. Iya, Bukan ikan lo asin maksudnya itu. laki lo. Itu kan apa namanya membuat Kecuali orang. kalau misalnya bilang misalnya, lo bau ikan asin deh misalnya, ya kan, itu kan nggak pantas kan, pasti apalagi untuk organ intim misalnya seperti itu. Ini kan sebetulnya tidak ada ungkapan seperti itu. Makanya yang gue bilang opini publik itu bisa mengalahkan segalanya. Bukan juga, tapi kan ada pertanyaan menyebut spesifik nama hari Itu itu. kan yang bikin yang- Kemudian dijawab seperti itu. Kan ditanyanya sama si Ray, mantan Iya. istrinya. Ray ada di siapa. situ juga ya? Iya kan yang nanya Bertiga ya? Ray. Bertiga ya dalam frame satu frame itu? Enggak, aku kan gak ikutan. Iya nggak maksudnya bertiga, Ray, Pablo sama Yang kamera ini Pablo sih. oh bertiga jadi itu. Yang- Dan lu cuma nonton? Ibu lagi sibuk main Instagram. Oh, oke. Gitu loh. Baik, terus si Gali gimana kabarnya? Kemarin Stop. Sebelum dijawab. sebelumnya ya ampun. Ini semangat. Baik. Haji. Sebelum dijawab, kabarnya si siapa lagi lo? Yang mana nih? Iya, yang sekarang. Yang kemarin. Yang mana? Yang ini kasus ini. Gali. Gali. Iya. Ah, nanti lu jawab pertanyaannya Kak Gali apa kabar, terus dia kena berapa tahun, katanya sempat disetrap juga di penjara ya. Gara-gara handphone. Oh, itu Ah, teman nanti kita lu yang jawab, nakal. nanti lu jawab setelah Nakal. kita cut sebentar. Oh, iya. Oke, tetap di acara Bengkel Hukum Bang Ramdan, tetap bareng Kumi. Oke, balik lagi di acara Hukum Bang Ramdan. Kekok. Aduh, netizennya belum gue bayar nih, jadi Iya pada lemas, makanya kasih dolar dong. Ah. dolar gue udah nggak main dolar sih. Duit Kom. monopoli sih Ampun. lo. Ketahuan eranya. Sekarang eranya apa? Bukan dolar, euro dong. Iya dong. Lo kan ke Barcelona sama badminton kemarin gimana? Lo kok jadi nanya? Gue nanya lo. Oh iya, gue salah ya. Gue kebiasaan jadi host sih. Oke, sekarang Kom gimana? Gimana? Kabar sekarang gue nyebutnya mantan lo atau lebih tepat Mantan aja, nggak Mantan. apa-apa. Sekarang kabarnya dia gimana? Berapa tahun sih putus? Kemarin kan kita sekarang lagi ngajukan kasasi kan. Jadi seharusnya sih di bulan ini udah ada ya putusannya, tapi Di memang waktu di PN berapa putusannya? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun, Gitu. 4 bulan untuk Malah lebih beratan Gali dibanding yang mendistribusikan. Itu gue juga agak bingung tuh, gue nggak ngerti tuh pasalnya karena bagaimana. si Gali yang ngomong itu. Tapi kan kalau ITE Harusnya kan siapa yang satu kesatuan, mendistribusikan mendistribusikan, gue kan, sepakat. betul. Terus kemudian 2 tahun 4 bulan si Pablo 1 tahun 8 bulan. udah selesai dong Pablo? Belum? Udah, tapi karena kita kasasi kan masih tetap Masih bertahan. masih bertahan. Si itu satu lagi? Ray 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Nah terus banding sudah. Banding udah, tetap putusannya sama 2 tahun 4 kasasinya bulan. tanggal nunggu.
Kasasinya mungkin akhir bulan ini atau awal November mungkin ya. Ada Itu aja udah di atas 2 bulan loh, harusnya kan nggak lama-lama sih ya nggak juga seharusnya. karena kasasi itu kan banyak sekali. Betul. itunya. Jadi seluruh Indonesia masuk ke kantor Mahkamah Agung. Iya, normalnya sih paling nggak sekitar 2 bulanan ya. Kalau ini udah hampir 3 bulanan lah. Nah, menurut lo nih kan lo Pak pengacara kan? Ada juga pengacara. Gue juga pengacara sama ya kita. Nah, kalau lo melihat dari kacamata lo sendiri, bagaimana kalau kasus ikan asin ini? Sempet ngikutin nggak sih? Nggak juga sih. Enggak kan, gue tahu lo nggak pernah ngikutin. Jadi gini Kom, ini kalau gue jawab berarti Gua dia aja yang konsul pusing. sama gue kan, dan gue Rugi harusnya gue konsul sama dia, harusnya dia yang enggak, konsul sama gua. kita sesama pengacara pasti ujung-ujungnya besok diambil nih bos, ya kan, buat bahan referensi dia. Tapi nggak apa-apa. Enak Ya itu banget. dilapornya apa sih, pasal berapa? 27 ayat 1. Oke, Terus dalam dimasukkan 27 ada junto asustilanya 45, ayat 45. Jadi sebenarnya gini bos, perbuatan termasuk yang tidak menyenangkan, terus Ya. kemudian pencemaran nama baik. Ya. Memang di dalam undang-undang pidana umumnya itu kan memang di bawah ancamannya 5 tahun lah, di bawah 5 tahun. Iya. Terus kemudian karena di IT di atas 5 tahun. Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi direduksi hukumannya itu menjadi 4 tahun. di bawah 5 tahun lah. Iya, Nah, intinya ketika memang satu perkara yang berkaitan dengan 27 junto ayat 45 secara normatif sebenarnya kembali itu ancaman di bawah hukuman 5 tahun. Ketika memang pada proses pemeriksaan pihak kepolisian seharusnya memang tidak dilakukan penahanan. Betul, kalau ini Ya baru kan? dilaporkan. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang itu kan bahasanya dapat ditahan atau dapat tidak ditahan. Dalam konteksnya bahwa tergantung bagaimana personal polisinya itu lebih objektivitas daripada pihak kepolisian yang maunya bagaimana. Tapi seharusnya sama kayak kasusnya si Vicky kemarin. Oh iya betul. Ya kan, di pihak kepolisian tidak ditahan, tapi kemudian di pihak kejaksaan Kejaksaan malah ditahan. kan gitu. Betul. Artinya apa ya, itu prerogatif mereka lah menginginkan ditahan atau tidak. Tapi seharusnya kita sebagai pengacara juga kan punya aturan. Iya. Kita polisi juga punya aturan. Betul. Lagi pula kan ngapain sih orang dipenjarain semua, Yes. penuh. Betul. Toh Apalagi kasusnya kemudian itu. membebankan biaya negara. Ya. Ketika memang mampu ada alternatif dispute ya, dan saya pernah dengar juga daripada Kapolri menginginkan adanya setiap laporan polisi tidak harus serta-merta langsung ditindak secara represif. Betul. Tapi dipertemukan kedua belah pihak, Ya. artinya dimusyawarahkan. Terutama ini pasal-pasal yang berkaitan dengan harus orangnya langsung ya, personal langsung, tidak melawan tanda kutip umum, tapi bicara bahwa kayak misalkan gua menyerang kehormatan masing-masing. artinya ada alternatif dispute lah. Harusnya Itu lebih dikedepankan. Harusnya. Kenapa? Ya kita harus coba mendidik masyarakat harus aware, peduli Ya. terhadap muatan-muatan konten, kayak konten-konten kreator kayak macam lo bikin Vlog. acara Iya, vlog. acara. Nah, kayak gua nih kita bikin. Bagaimana kita harus mengedukasi lah. Betul. Mengedukasi dan juga semua teman-teman harus punya yang namanya pengetahuan minimal tentang apakah konten saya ini bermuatan sara, bermuatan negatif dalam hal ini menyerang kehormatan orang lain dan sebagainya yang bertentangan dengan hukum. Tentunya ini yang harus menjadi acuan daripada konten kreator atau orang-orang yang bergerak di bidang media sosial kayak YouTube, Ya, Instagram dan YouTube. sebagainya. Gitu, Kom. Nah, menurut lo ya, apa perlu, maksudnya kan sekarang kan kalau di YouTube kan semuanya kan bebas kan, bahkan banyak loh artis-artis lain yang bicaranya jauh lebih vulgar lagi, tapi buktinya akun YouTube-nya juga tetap masih ada tuh gitu loh. Ya, sekarang, walaupun udah banyak yang dilaporkan tapi nggak tembus-tembus juga. Gini loh. Kalau berbicara tentang IT, berarti berbicara tadi lo bilang distribusi kan? Iya, harusnya Lo harus mendistribusikan. mendistribusikan. Betul. Kayak kemarin yang acara Anji yang obat COVID itu ya. Oh iya. Ya kan, ini kan sama sebenarnya antara
orang yang bertanya dengan Betul, yang menjawab. menjawab. Nah sekarang konteksnya yang mana nih? Ya, Gitu loh. Apakah muatan itu menyerang ke pribadi atau muatan itu kemudian menyerang ke satu kelompok atau memang yang bermuatan kebohongan, kontennya, isinya, pengetahuan yang diberitakan. Nah ini harus harus kita pelajari lah. Apalagi lu udah mulai jadi pengacara, harus lu belajar bagaimana memahami dulu, bukan harus pintar hukum, tidak. Tapi bagaimana memahami pasal per pasal, kemudian unsur-unsur daripada pasal itu. Nah ketika kita sudah memahami, kita akan mengerti bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Nah ini penting ketika ada vulgar, bahasa-bahasa yang sebenarnya ada bahasa joke. Kalau kita lihat ya, andaikan kayak dulu nih, zaman-zaman dulu, ada lenong-lenong Betawi, ya kan, ada orang-orang film-film dulu, mereka bahasa vulgar, bahasa dasar lu kayak kampret lu, kayak sesuatu yang biasa. Gitu loh. Karena masyarakat kita masih ada merasa biasa aja, tapi hari ini kan semua sensitif bro. Betul. Semua sensitif, yang nonton sensitif, yang membuat sensitif, yang kemudian para penegak hukum juga agak sensitif. Karena kenapa? Banyak sekali laporan. Laporan polisi itu banyak berkaitan dengan undang-undang ini. Betul. Nah, apakah yang tadi perlu kita revisi undang-undang ini untuk bisa menjaga stabilitas supaya orang tidak sedikit-sedikit lapor, atau seperti apa? Ada aturan yang lebih rigid lagi yang mengatur untuk itu. Itu makanya sekarang lebih ke SPKT dulu ya. Kalau dulu kan melapor langsung di BAP ya kan. Kalau sekarang kan lebih di rigid lagi gitu. Jadi bagus juga sih untuk kinerja kerjanya kepolisian juga kan sekarang jadi lebih terarah ya kan gitu. Iya. Nah, tentunya juga dari orang-orang yang berkaitan dengan konten-konten tentunya. Sekali lagi seperti yang lo bilang, kita harus benar-benar mencoba memahami bahwa kita hidup di dalam satu lingkup negara yang ada aturan. Betul. Yang ada aturan yang memang benar-benar harus kita patuhi. Kan gitu, kayak bicara kayak laki lo, temen gua. Lu temen gua, lu punya suami kemarin permasalahan begitu. Terus kemudian Pablo sangat dekat sama gua. Ketika mereka ada permasalahan begini, mereka juga telepon. Akhirnya gua waktu itu pernah gua sarankan sama lu juga, gua pernah sarankan, gua ketemuin aja, musyawarahin baik-baik. Bener nggak? Tapi dari pihak sananya kan nggak mau. Artinya ketika memang ada ruang musyawarah, seharusnya itu yang ruang musyawarah dan sebagainya, tentunya juga harus lebih bijak. Harusnya lebih bijak kan. Semua pihak dan juga harus mengakui juga kesalahannya daripada mantan suami lo itu. Sebelum kasus itu naik kan sebetulnya sudah ada ketemuan kan. Tapi memang dari pihak sana kan merasa mudah-mudahan ini juga menjadi satu contoh semua supaya supaya teman-teman yang lainnya ini tidak terjerat dengan undang-undang IT lah. Kita belajar sama-sama. Nah makanya kan sekarang tuh harus hati-hati ya, kalau kita di YouTube bicara hal-hal yang sensitif ya kan. Dan untuk saat ini sih menurut aku banyak banget nih akun-akun yang jauh banget lebih mungkin tindakan asusila, misalnya dia pakai bajunya udah vulgar, soalnya gue nggak. Oh iya kan Pak Haji beda, kalau Pak Haji kan sholat ya kan. Emang lu gue sholatin? Iya boleh dong, gue koit dong ya. Ntar sholat juga ya. Jadi ya mudah-mudahan sih, pokoknya kalau gue sih tetap ini aja, semua kan pasti ada hikmahnya dalam sebuah kasus apapun ya kan. Gue juga bilang sama Gali yang penting tetap semangat aja sih. Dan ini pastinya pembelajaran juga ya. Pasti. Untuk semuanya gitu. Dan yang pasti gini kembali ya, bahwa kita jangan takut untuk membuat satu kreativitas. Jangan pernah takut kita berkreativitas di YouTube, di sosial media lainnya, jangan takut. Betul. Karena kenapa? Semua ada koridornya. Ketika hukum itu gini loh, hukum tidak menekan atau membatasi orang untuk berkreatif. Tapi hukum memberikan patokan bahwa ada yang boleh, ada yang tidak.
ketika memang terlalu sensitif konten-kontennya juga harus direduksi. Harus. Nah, itulah fungsi daripada hukum, menjaga Ya. supaya stabilitas daripada bernegara ini tetap ada. Tetap ada aturannya. Iya. Kan itu. Terus yang kedua, buat para teman-teman lah ya, terutama yang memang mau berkreativitas, kemudian ingin mengembangkan kreativitas di sosial media, coba tolong perhatikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan coba pelajari kita sama-sama bagaimana undang-undang IT itu menjerat orang-orang yang selama ini, dia bablas saja begitu, merasa gue punya channel YouTube, gue mau melakukan apa aja, gue bebas, gue mau hajar orang, gue mau hina orang, nggak bisa. Nggak bisa. Ada tetap batasannya. Betul. Kira-kira begitu. Iya, betul banget. Terus kemudian kesimpulannya, kesimpulan hari ini. Ya, kesimpulannya gimana? Saya Menurut kan lo belum apa, nanya menurut Pak Haji. Pak Haji kok udah kesimpulan duluan? Habisnya gue ngeratu gerak gue, astaga, ya Pak Haji, Allah, iya. kum. Gimana Kum, Pak Haji kesimpulannya tadi Pak? Ya kalau jadi nanya gua. Aduh. Ya, kesimpulannya satu ya, bahwa ya kita bijak menggunakan sosial media kita. Boleh kita mengutarakan segala keinginan, harapan kepada siapapun terhadap sosial media, dan tentunya juga kita juga boleh melakukan kreativitas di dalam berselancar di dunia maya. Tapi kembali lagi ada batasan yang tidak boleh kita langgar, baik itu norma adat, norma budaya, hukum dan sebagainya. Kemudian dari saya ketika memang tadi kita menyebutkan nama-nama teman-teman mantan dan sebagainya, ini hanya semata-mata untuk membahas secara fakta hukum. Ya. Dan tidak menyinggung satu personal. Ya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu contoh. Ada Vicky berkasus seperti itu. Ya. Kemudian kemarin ada kasusnya Angie, ada kasusnya Baby Gali dan Pablo. Ada kasusnya bahkan Ahmad Dhani, klien saya juga. Ya. Pernah juga terjerat dengan undang-undang IT. Tentunya ini menjadi perhatian kita kepada semua pihak untuk yuk kita cerdas menggunakan sosial media kita, supaya kedepannya ada sesuatu yang disajikan oleh masyarakat mampu menjadi bagian pencerahan dan pencerdasan. Kira-kira itu. Sekali lagi, kalau memang ada yang ketersinggung terhadap nama-nama, kita hanya sebatas menyebutkan sebagai contoh perkara. Ya, yang karena memang hari ini kita ngebahas tentang undang-undang IT. Oke. Begitu. Terima kasih banget penjelasannya Pak Haji. Terus jadi lo mau traktir gua kapan? Sekarang yuk. Mau ikut nggak lo? Ayo lo. Barbie ulang tahun. Tapi namanya Barbie gua nggak suka karena lu nggak kayak Barbie gitu loh. Gua kayak apa, boneka Chucky? Yes. Bukan gua yang ngomong ya, enggak lah. Kumi tetap menjadi sahabat yang paling baik, ya kan? Gua kenal lama dan memang ya mudah-mudahan karir pengacara lu moncer. Lancar ya. Tapi lu kuliah beneran kan? Iya, masa bohongan? Bukan ijazah orang lu, udah ada basnya nggak kok. ijazah lu nggak palsu kan? Nggak palsu lagi lah. Kampusnya mampu dibuktikan kan? Udah kan. Bagus. Lu nggak ngikutin berita gue sih. Gua Gue tuh ngapain sampai ikut? dibilang advokat KW. Kalau pakai Kalau tas KW. sama Mas Cucu kan? Iya, sama Mas KI-nya Cucu, iya. Iya, nggak masalah. Gue udah Lu ada dibilang basnya. dibilang pengacara. Kan banyak artis-artis yang pengen ngejatuhin aku kemarin-kemarin kan. Emang Iya, biasa lo dunia artis kan banyak yang sirik kan, nggak bisa itu ngeliat perasaan Dekumi aja. Iya kan, maksudnya advokat dibilang advokat KW, iya kan, Iya. sampai akhirnya organisasi ikut turun bicara juga gitu bahwa. Dan ini saya salah. kasih tahu nih buat netizen dan seluruh masyarakat se-Indonesia, bahwasanya Kumi memang pengacara beneran. Iya. Berita acara sumpahnya dari pengadilan Udah tinggi ada pengadilan tinggi. Pengangkatan advokatnya ada. Ada. Kampusnya jelas. Jelas. Jadi 3 unsur yang boleh dikatakan. Tapi lu kuliah beneran kan? Beneran. Bukan kuliah Lo kayaknya salah-salah. masuk Enggak, kuliah gua tiba-tiba ada bingung. ijazahnya. Iya, banyak loh. Kalau Tapi- ijazah palsu lu nanti bisa di penjara. Kalau gue mah udah nggak usah di penjara lagi, udah ada basnya semua dari dosen udah jadi angkat bicara. jangan sampai nggak yakin terhadap kapasitasnya Iya, Kumi. betul sekali. Backgroundnya dia artis bukan berarti ada artis senior kita, Bang Gusti Randa. Gusti Randa. Lo mau ngomong Sama. itu kan? Iya. Gue tahu, gue indigo soalnya. Bang
Gusti Randa juga kan artis. Kalau backgroundnya kayaknya nggak seneng banget. apalagi sih. indigo apa? Gue sih nggak percaya yang begitu. Apalagi dia bilang kayak dukun loh. Oh saya jadi ini, saya Dukun sama indigo beda. Kalau Enggak, dukun itu buatan, bukan, kalau indigo bukan. bawaan. Bukan, maksud gua itu kan sesuatu yang gua nggak tahu. Iya gitu sih, loh. lo nggak tahu sih. Kalau Lo nggak pernah tahu berita perspektif- gue. Perspektif gua kalau bicara indigo tuh apa macam? Memang apa lahir atau apa? Tapi Cacat kan bawaan orang- kali. Ya enggak lah, dari lahir lah, gila aja. Ya mudah-mudahan indigonya juga bisa jadi nerawang nih Gue perkara akan ini. menerawang lo besok-besok gue undang di vlognya gue ya. Lo bayar gua. Iya dong. Asik. Lo tau Catat. gue selalu bayar kan orangnya. Tapi lo belum bayar kasus kemarin sama gua. Yang mana? Yang makan pecel lele kita ya. Asik. Oke, jangan lupa. Terima kasih Kumi. Oke, thank you banget udah Terima diundang kasih kesini. udah hadir. Mudah-mudahan bisa menjadi satu hal yang Ya. mencerahkan bagi kita semua. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang memang ada pertanyaan, ada keinginan sesuatu yang mau dibahas, silakan lo ketik di situ di kolom, di komentar, supaya kita bisa tahu apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diinginkan teman-teman harus dibahas. Terus kemudian jangan lupa untuk melakukan apa namanya Like, comment, dan like, subscribe. komen dan subscribe kita punya. Dan terakhir jangan lupa di share biar ratingnya bagus. Oke, terima kasih sekali Terima lagi. kasih banget, Pak Haji. Dan kita ketemu di segmen selanjutnya. Mudah-mudahan ada pembahasan yang lebih cerah lagi, yang lebih cantik lagi yang hadir dari Kumi. Kurang ajar. Kumi ya. udah Emang cantik, gua tapi lebih cantik gua lagi, pengen- lebih muda. Oh, ya gue kan? expired. Enggak, 38 cuy. Belum masa urat. Tenang aja belum masa urat kok. Ya. Asik. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Sampai ketemu lagi di acara Bengkel Hukum Bang Ramdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.